welcome to my channel. Okay, now you are going to study about discussion text. What is discussion text? Pro and contra. Subscribe and click like. Tujuan pembelajaran pada kali ini, after studying this chapter, you will be able to 1. Copy spoken discussion of some issues. 2. Memorize information and main idea from dialogue. 3. Identify social function and text structure of discussion text. 4. Identify social function and text structure and language feature of discussion text. The purpose atau tujuan daripada text discuss adalah to discuss or compare an issue elaborated in 2 points of view before finally getting to a conclusion or recommendation. Artinya, suatu teks membahas permasalahan dari 2 sudut pandang pro dan kontra yang pada akhirnya dapat mengambil suatu kesimpulan atau argumen-argumen. Kemudian sistematika tulisannya atau generic structure dari discussion text. Pada paragraf pertama itu adalah isu atau gosipnya atau masalah yang akan dibahas. Paragraf 2 adalah pro arguments and contra arguments. Jadi ada yang berpendapat pro dengan argumen tersebut dan ada pula yang kontra dengan argumen tersebut atau gosip tersebut atau isu itu. Dan paragraf terakhir adalah summary atau kesimpulan. Oke, discussion text. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti ada contoh-contoh dari teks-teks berikutnya. Kita lihat berikutnya. Di dalam sebuah acara debat, kamu sering menemukan kelompok yang mempresentasikan pandangan pro dan kontra atau kelompok yang mempresentasikan pandangan kontra mengenai sebuah isu atau permasalahan. Acara debat tersebut adalah salah satu contoh teks secara lisan. Nah, kemudian discussion text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan masalah-masalah dengan pembahasan pro dan kontra atau kerugian dan keuntungan suatu masalah atau problematik. Permasalahan itu akan dipaparkan atau dibahas dari 2 sudut pandang yang berbeda. Kemudian penulis hanya memaparkan pro dan kontra atau kerugian dan keuntungan dari sebuah isu atau gosip supaya pembaca dapat mengambil kesimpulan logis. Dari sini, apa kalian sudah bisa menyimak dan mengerti? Saya harap bisa mengerti. Jadi, discussion text itu menjelaskan suatu masalah tentang pembahasan pro dan kontra atau kerugian dan keuntungan suatu masalah atau isu atau gosip. Contohnya, ada teks homework. I have been wondering if homework is necessary. I think we should have homework because it helps us to learn and revise our work. Homework helps people who are not very smart to remember what they have learned. Homework is really good because it helps with our education. But many times doing homework is not a great idea. I think we should not have homework because I like to go out after school to a restaurant or the movies. Sometimes homework is boring and not important. I think homework is boring because I have to play and discuss things with my family. Pada teks homework, kita dapat mengartikan bahwa pekerjaan rumah itu sering banyak yang bertanya, apakah penting pekerjaan rumah bagi para peserta didik atau tidak? Saya kira yang pro menunjukkan bahwa pekerjaan rumah itu perlu karena PR itu dapat membantu orang untuk belajar. Namun di sisi lain,
selain menjadi pintar, kita juga bisa dapat mengulang atau mengingat kembali apa. Oke. Akan tetapi, mengerjakan PR sering merupakan hal yang tidak menyenangkan atau membosankan. Saya kira kita sebaiknya tidak mengerjakan PR, melainkan banyak hal yang harus kita lakukan. Itu menurut yang kontra. Kadang-kadang kita merasa bosan dan tidak perlu akan PR atau pekerjaan rumah. Saya pikir PR itu buruk karena menyita waktu kita bermain atau berdiskusi dengan keluarga. Dari contoh bacaan tersebut, PR disebut gosip atau isu yang mengundang pro dan kontra. Ada yang berpendapat pro bahwa PR itu bisa dikerjakan dan dapat membuat kita pintar. Namun, bagi yang kontra, mengatakan bahwa PR itu tidak baik diberikan kepada para peserta didiknya karena menyita waktu belajar dan berdiskusi dengan keluarga. Nah, di sini adalah discussion text di dalam membuat teks homework tadi. Atau discussion text. Kemudian ada contoh lain. The advantage and disadvantage of nuclear power. Nuclear power is generated by using uranium, which is a metal mines in various parts of the world. The first large-scale of nuclear power station was opened at Caldwell Hall in Cumbria, England in 1956. Some military ships and submarines have nuclear power plants as their engine. Nuclear power produces around 11% of the world's energy need. It causes no pollution as we would get when burning fossil fuel. The advantages of nuclear plants are as follows. It costs about the same with coal, so it is expensive to make. It does not produce smoke or carbon dioxide, so it does not contribute to the greenhouse effect. It produces huge amount of energy from small amount of uranium. It produces small amount of waste, and it is on the other hand, nuclear power is very, very dangerous. It must be sealed up and buried for many years to allow the radioactive to die away. Furthermore, although it is reliable, a lot of money has to be spent on safety because if it does go wrong, a major nuclear accident may happen. People are increasingly concerned about this matter in 1990s. Nuclear power was the fastest growing source of power in many parts of the world. Dari teks di atas tadi, kesimpulannya bahwa keuntungan dan kerugian daripada energi nuklir. Dikatakan bahwa pada paragraf ke-1 ini merupakan isu atau gosip, yaitu tentang keuntungan dan kerugian tenaga nuklir. Atau disebut juga intisari topik yang akan dibahas. Nah, apa saja keuntungan-keuntungannya dan apa saja kerugian-kerugiannya dibahas, didiskusikan untuk mendapatkan satu pendapat. Nah, beberapa orang berpendapat banyak keuntungan, berarti menurut pendapat yang pro. Dari tenaga nuklir banyak keuntungannya, salah satu keuntungannya tidak menimbulkan polusi karena tidak menimbulkan karbon dioksida. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti yang diutarakan tadi di bacaan tadi. Kemudian di sisi lain orang berpendapat bahwa tenaga nuklir sangat berbahaya sekali. Very, very dangerous. Walaupun limbah sudah terkubur, namun radioaktifnya sangat berbahaya dan bisa merenggut nyawa makhluk hidup atau sampai kalau hidup bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan kelainan, ya. Nah, itu betapa dahsyatnya tenaga nuklir. Kemudian bisa dipahami dari contoh kedua teks. Yang pertama homework dan nuclear power, di mana nuclear power menjadi isu, kemudian homework juga menjadi isunya, dan keduanya mempunyai argumen-argumen, ada yang pro dan kontra. Itu adalah discussion text. Well, tujuan dari text discussions
The purpose of the text, number one, social functionnya, to discuss a particular topic from at least two point of views, atau to present information and opinion about more than one side of an issue. Jadi, membahas suatu topik untuk dua sudut pandang yang berbeda, ya, atau memberikan informasi atau pendapat lebih dari masalah yang akan diberikan, yaitu gosip tadi. Number two, generic structure, text organization, sistematika penulisannya. Pertama adalah paragraf ke-1 jelas isunya, statement of issue, menjelaskan isu atau intisari topik yang ingin dibahas. Yang next paragraf adalah list of supporting points atau poin-poin pendukung topik yang akan dibahas. Kemudian C, list of contrastive points against points, poin-points yang berbeda dengan topik yang dibahas. D, recommendation, rekomendasi dari penulis terkait topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, language feature, ciri kebahasaan yang utama itu general nouns untuk menyatakan kategori, misalnya uniform, alkohol, jadi menggunakan kata benda yang umum yang sering dibahas. Yang B, relating verbs, isu yang didiskusikan, misalnya smoking is harmful, merokok adalah berbahaya, misalnya alkohol adalah berbahaya, dan sebagainya. C, thinking verbs untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis, misal feel, believe, hope, dan sebagainya. D, additive, contrastive, and causal, connective untuk menghubungkan argumen, misalnya similarly, on the other hand, however, dan sebagainya. Berikutnya, detail noun groups untuk memberikan informasi secara padu, misalnya the dumping of unwanted kitten. Kemudian ada modal seperti perhaps, must, should have been, could be. Kemudian ada adverbial of manner, misalnya deliberately, hopefully, ya, saya harap begitu. Kemudian ya, saya harap Anda semua bisa paham mengenai discussion text atau teks diskusi, di mana teks diskusi ini disebut juga pro dan kontra, memberikan suatu gambaran di mana dua sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan suatu pendapat, ya, atau pendapat tentang kerugian dan keuntungan dari suatu isu atau masalah. Yang terpenting dalam teks ini adalah di mana ada isu yang akan dibahas atau topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ada beberapa orang yang pro dan ada beberapa orang yang kontra dengan menggunakan kata on the other hand, biasanya seperti itu, ya. Oke, nah untuk dijelas lagi, perhatikan latihan ini dan kerjakan. Read these arguments and choose pro and contra for each arguments below. I believe video games give a lot of benefits. Playing video games is a good way to kill children's boredom. Pro and contra. 2. Unfortunately, some people think that the Miss Universe competition is not in line with Indonesian culture. The fact that the competition requires each contestant to wear a swimsuit is still extremely unacceptable in Indonesian culture. Jadi, bahwa dikatakan banyak orang yang berpendapat untuk lomba Miss Universe itu di Indonesia tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia, karena di dalam kontes tersebut para kontestan menggunakan pakaian bikini atau pakaian renang. Nah, itu sangat tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, ada some of people pro and contra, and you can choose you pro or contra and give the arguments, ya. Number 3, I personally believe that the national examination will
only encourage school to give tasks which develop students' ability. Oke, ujian nasional ini hanya memberikan semangat atau motivasi kepada sekolah saja, sedangkan kemampuan dari siswanya tidak diperhatikan. Number 4, a motorcycle is not dangerous. Senior high school students between 15 and 17 years old tend to speed so off and generally put themselves in far too many dangerous situations. Ya, kendaraan bermotor roda 2 itu sangat tidak berbahaya sebenarnya. Ya, karena kebanyakan para siswa usia 15 dan 17 itu yang sering kebut-kebutan, ingin menunjukkan kebolehannya, maka dalam hal ini kita bisa mengatasi masalah yang berbahaya. Bagaimana pendapat Anda, pro atau kontra? And the last, although LED televisions are considerably energy efficient than plasma televisions, LED television do cost more than plasma television. You agree or disagree? Pro or kontra? Ya, walaupun LED television itu sangat efisiensi daripada plasma television, tapi LED ada kelemahannya, yaitu lebih mahal dan lebih mahal atau daripada plasma television. Okay. Now, thanks for watching. Don't forget click like and subscribe. See you again. Bye bye.